Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Milia Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan aturan produksi untuk final state automata atau FSA. Yang pertama yaitu aturan produksi bahasa reguler, yaitu sebuah otomata Otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untaian yang menggerakkan dari state awal menuju state akhir. Misalnya untuk sebuah ekspresi reguler di bawah ini yaitu A dikali gabungan B dikali tutup kurung B. Selain dengan IR, kita dapat mengkonstruksikan aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga batasan aturan produksi untuk bahasa reguler, yaitu alfa menuju delta, di mana alfa adalah sebuah simbol variabel dan delta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Alfa dan delta dapat berupa simbol terminal atau simbol non-terminal. Simbol variabel adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dalam huruf kecil, misalnya A, B, C. Simbol non-terminal variabel atau variabel biasanya dinyatakan huruf besar, misalnya huruf kapital ini. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu G sama dengan F, T, Fs, di mana V himpunan simbol variabel, T himpunan simbol terminal, dan P kumpulan aturan produksi, dan S simbol awal. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana membuat kumpulan aturan produksi untuk suatu final state automata. Beginilah contoh mesin state automata, final state automata. Yang kedua itu mengkonstruksikan aturan produksi dari suatu FSA. Dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, yang menjadi perhatian kita adalah state-state yang menuju state akhir. Mesin FSA pada gambar di atas memiliki simbol input A dan B. Simbol tersebut akan menjadi terminan pada aturan produksi yang kita akan buat. Misalnya, kita tentukan simbol awal adalah S, state awal Q0. Dari Q0 mendapatkan inputan A menjadi Q1. Aturan produksi yang dapat ditulis adalah S menghasilkan A menuju E. E dapat kita identikan dengan Q1, lebih tepatnya adalah bagian yang belum terbangkit mulai dari Q1. Kita dapat menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan. Dari Q1 mendapatkan transisi E atau epsilon tanpa menerima input ke Q2. Dan Q2 kita tulis E menghasilkan variabel A, E menghasilkan variabel B. Jika kita identikan Q2 sebagai variabel A dan Q3 sebagai variabel B, dari Q2 mendapatkan input A tetap ke Q2. Dari Q3 mendapatkan input B tetap ke Q3. Bisa kita tulis variabel A menghasilkan terminal A menuju variabel A. Variabel B menghasilkan terminal B menuju B. Selanjutnya kita lihat dari Q2 memberikan input B ke Q4. Dari Q3 memberikan input B ke Q4. Sementara Q4 merupakan state akhir, maka bisa ditulis variabel A menghasilkan B, variabel B menghasilkan B. Kumpulan aturan produksi yang kita peroleh adalah seperti ini. S menghasilkan
menuju variabel E masukkan variabel A, dan variabel E masukkan variabel B. Variabel A masukkan A menuju variabel A masukkan variabel B, variabel B masukkan B menuju variabel B, dan variabel B masukkan B. Secara format tata bahasa yang diperoleh dari automata pada gambar di atas adalah seperti ini. F yaitu sama dengan SEAB. F ini yaitu himpunan variabel, dan T adalah himpunan terminal yang cuman A dan B, dan P yaitu kumpulan aturan produksi yang tadi kita buat. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian S merupakan state awal. Inilah gambarnya, gambar mesin FSA dari aturan produksi. Ini bila sebelumnya dari sebuah diagram transisi pindah state automata kita bisa membuat aturan-aturan produksi. Misalnya terdapat aturan bahasa reguler dengan aturan produksi sebagai berikut, yaitu state awal menghasilkan A menuju variabel B. State awal yaitu ini, dan menghasilkan A menuju B. Ini adalah variabel B, dan state awal menghasilkan B menuju A, dan ini A, dan state awal menghasilkan epsilon ke dirinya sendiri. Berarti ini adalah state akhir. Variabel A menghasilkan A, variabel A menghasilkan A, dan B, dan hasilkan A ke variabel S, dan ini dia. Kemudian variabel B masukkan B, masukkan A, masukkan B ke variabel S. Kemudian contoh soal, misalnya ada contoh soal seperti ini. Contoh soal, buatlah diagram transisi untuk tata bahasa reguler. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Jadi kita tinggal buat dari state awal yaitu S, state awal menghasilkan A menuju state S. Itu dia looping seperti ini, menghasilkan A, dan variabel S masukkan B ke variabel B. Variabel B hasilkan B, dan variabel S menghasilkan variabel terminal B. Ini adalah state akhir karena dia berada di sebelah kanan, dan terminal, jadi kita buat di sini. Dan variabel B masukkan C ke variabel C. Jadi sini variabel B masukkan C.
dan variabel C menghasilkan A ke variabel S, yaitu ke state awal. Jadi final state automata atau gambar dari suatu regular grammar, yaitu seperti ini. Lebih jelasnya seperti ini. Ini hasilnya. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan, dan sini coba kalian buat latihan di bawah ini, yang latihan 3 dan 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.